Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang sedang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita sekarang ini menunggu Timnas Indonesia lawan Cina ya nanti malam. Nah, tim ini sudah dapat dibilang oke. Nah, sekarang kita akan bicarakan seluk-beluk ya, atau perjuangan tim Indonesia sampai posisi sekarang ini. Jadi segala hal yang telah dicapai timnas itu mulai dari era kegelapan hingga sampai ke titik di mana Indonesia punya mimpi lolos di Piala Dunia, tentunya bukan ujuk-ujuk ya, itu langsung terjadi, tidak, itu melalui perjuangan panjang. Ada yang namanya sebuah proses panjang dan itu jelas enggak mudah untuk dijalani, terutama untuk menciptakan tim seperti yang sekarang. Dan siapa sangka di luar dari segala dinamika yang pernah terjadi, tim Garuda untuk sementara bisa duduk di posisi 4 klasemen, sementara grup C yang katanya grup neraka ya. Dengan masuknya jajaran pelatih hingga staf lainnya yang semua punya nama besar, serta masuk beberapa pemain baru yang semakin meningkat kualitasnya dari tim ini sendiri, wajar jika probabilitas Indonesia buat lolos ke Piala Dunia makin besar adanya. Nah, itulah kenapa ada pepatah bagai pohon pisang yang bertandan 3. Nah, seakan-akan kita punya pepatah yang luar biasa seperti itu ya. Jadi hal itu kan sangat langka ya. Nah, Timnas Indonesia kini menjadi perhatian hampir di seluruh penjuru dunia hingga wajar jika ada yang nggak suka. Termasuk 4 negara dari Timur Tengah yang benar-benar berharap Indonesia kalah dari Cina, serta gagal lolos ke ronde 4. Sebab jika Indonesia sampai berhasil masuk ke ronde 4 atau bahkan ke Piala Dunia, secara otomatis akan merusak peta persaingan kekuatan baik itu di kawasan Asia Tenggara hingga level Asia secara luas. Dan Indonesia dijamin akan kedatangan lebih banyak pemain diaspora yang levelnya terbilang tinggi dari beberapa nama yang ada sekarang. Selain itu ada beberapa dampak besar lainnya yang bakal terjadi untuk sepak bola Indonesia secara umum ya. Di level ASEAN sendiri, suka tak suka ya, Indonesia sekarang mampu melesat meninggalkan para kompetitornya, termasuk Malaysia yang baru-baru ini kembali harus apes karena terancam sanksi FIFA terkait kontroversi naturalisasi pemain Deportivo ya. Nah, hal itu pula yang membuat Malaysia kini benar-benar dapat roastingan dari dunia ya. Ya itulah. Jadi memang perjuangan itu butuh pengorbanan ya. Ada juga dari majalah ESPN pernah menulis kalau permainan timnas ini sekarang udah jauh berbeda. Nah, soal itu kalian pun juga pasti udah tahu ya, permainan tim Indonesia sekarang sudah memang bagus dan oke. Di mana tim Garuda sekarang dinilai sangat bisa untuk melawan tim manapun di Asia untuk saat ini. Dengan komposisi yang 80% diisi pemain luar negeri, menjadi tim Garuda masuk sebagai tim yang wajib diperhitungkan. Nah, dan berkualitasnya nggak usah ditanyakan. Nah, keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa tim ini banyak mendapat sorotan media-media besar internasional. Bahkan FIFA pun
juga sekarang sering banget membuat postingan terkait Indonesia di dalam sosial medianya. Jelas semua itu harus bisa menjadi tambahan vitamin ya, semangat bagi tim Garuda untuk terus melangkah maju, serta mudah-mudahan segala sorotan yang enggak berhenti-berhenti itu justru jangan sampai malah menjadi beban dan pressure bagi para pemain untuk bisa performan yang lebih bagus. Secara umum ya, dari pertandingan demi pertandingan di ronde 3 yang dicapai Indonesia sebagai tim debutan terbilang cukup oke, meskipun ada match day yang seharusnya bisa dimenangkan tapi malah gagal. Contoh kemarin lawan Cina yang di kandang Cina kita kalah ya. Jadi harapan tetap kita harus junjung tinggi ya. Masih ada, karena Indonesia sekarang ini masih duduk di posisi keempat, masih 2 pertandingan lagi yang harus diselesaikan. Nah, di luar permainan, satu hal sih masih bikin kita semua harus salut dengan tim ini, yaitu fighting spirit para pemain yang benar-benar siap melakukan apapun buat Garuda. Berkaca dari situasi ada sekarang, wajar jika sekarang banyak media-media asing ternama ya menilai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 jadi terbuka lebar ya. Luar biasa ya. Kendati semua masih harus ditentukan di 2 laga sisa ronde ketiga. Dengan kekuatan permainan abroad yang dimiliki serta kesatuan sinergi antara PSSI beserta pemerintah dan juga dukungan supporter yang luar biasa, menjadi Indonesia nggak bisa lagi dianggap sebagai underdog yang letoy atau loyo ya. Jadi itu adalah gambaran ya bahwa Indonesia sekarang betul-betul mempunyai taji yang luar biasa ya. Dan perlu diketahui ya, di dalam untuk mencapai ronde keempat ya, Indonesia bisa mengalahkan Cina. Nah, maka dari itu 4 negara ini kenapa mengharapkan Indonesia kalah dengan Cina, berharap Indonesia tumbang. Dengan Indonesia tumbang, calon lawan-lawan kita itu yang dari Timur Tengah itu sedikit agak enak melawan Cina daripada Indonesia. Karena kalau lawan Indonesia kemungkinan kedatangan pemain-pemain diaspora yang lebih tinggi kualitasnya. Nah, mana sih 4 negara itu yang kira-kira akan jadi lawan di ronde 4 dan mengharapkan tim Indonesia gagal, yaitu Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar. Mereka semua adalah tim yang berpeluang lolos ke ronde 4. Selain tentunya Irak yang mungkin jadi satuan Timur Tengah yang respect terhadap kita. Pertanyaannya, kenapa 4 negara itu pengen kita gagal? Ya jawabannya sederhana ya. Kalau Indonesia lolos ke ronde 4, maka udah pasti kekuatan pemain Indonesia akan ditambah. Yang mana itu sudah ditegaskan oleh Ketua Pak Erick Thohir. Salah satu contoh ya, itu pemain yang betul diincar adalah Pascal Struijk dan Jero Endeavour. Nah itu kalau masuk gator ya. Oke, sampai gitu, terima kasih. Merdeka.